Nah ini juga nih, caleg loh, caleg DPR RI dari PSI, Sheryl ya, memfitnah Pak Mahfud MD yang katanya akan ikut memakzulkan Pak Jokowi. Setahu saya, Sheryl Tan ini dulu juga seorang presenter di salah satu stasiun TV. Ini sekalian juga nih buat Bapak Menteri siapa itu yang ngurusin Batam sekarang belum kelas, Pak Bahlil, siapa sih namanya? Gue lupa namanya siapa. Ya pokoknya buat dia yang sok-sokan ngeledekin statementnya Bung Karno. Kalau Bung Karno bikin statement, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Pak Bahlil bilang, baru 1 pemuda aja kalian udah pada ribut. Tunggu dulu Pak. Ini yang saya maksud, anak muda itu belum tentu bisa menjamin. Kematangan orang itu dibutuhkan Pak, untuk menduduki satu jabatan penting dalam mengurus negara. Nah ini juga nih, caleg loh, caleg DPR RI dari PSI, Sheryl ya, memfitnah Pak Mahfud MD yang katanya akan ikut memakzulkan Pak Jokowi. Mohon maaf, ini anak kagak tahu aturan kali ya. Mau memakzulkan orang, membatalkan penundaan atau apapun itu, semuanya harus dilakukan dulu di DPR. Di DPR udah selesai ya, kalau udah ada kesepakatannya lebih banyak, orang pada setuju untuk dimakzulkan, baru dibawa lagi ke MK. Di MK lagi disidangkan, baru bisa. Jangan disamain sama cara bos lo yang main langsung ke MK buat naikin anaknya. Ya beda lah. Lu lagi gimana sih? Pakai aturan. Ngerti ya Pak Bahlil? Makanya gue bilang, anak muda belum tentu juga. Kalau dia kagak tahu aturan, kayak begini nih jadinya. Lo dengerin aja sih Sheryl suaranya. Denger ya Pak. Saya ingin mempertanyakan bagaimana dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud saat ini masih incumbent Menko Polhukam. Dan Pak Mahfud berkeliling kantor-kantor untuk isu pemaksulan. Apakah ini juga tidak ada konflik of interest? Nah, itu ada satu hal soal isu Tolong mohon pemakzulan. saya Ya, minta isu waktu saya pemakzulan dulu. mesti dipotong. Itu adalah fitnah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Pak Mahfud keliling ke kantor-kantor untuk melakukan pemakzulan. Otaknya di mana nih orangnya kalau ngomong? Kita dengerin ya. Kita dengerin penjelasan dari Pak Mahfud. Enggak begitu kan karena saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah menyampaikan di berbagai kesempatan dan itu urusannya partai politik dan DPR bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, tidak boleh. Kalau 2/3 hasil jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, jadi putuskan begitu. Kalau sudah setuju pemakzulan, jadi putuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat harus dibawa ke MK dulu. Itu nggak bakalan selesai tahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Itu lama itu, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR. Jadi saya bilang apakah Pak Mahfud setuju? Saya nggak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke MK. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam? Itu bukan. Dulu yang minta undang-undang dasar, yang minta undang-undang dasar itu diubah kan masyarakat sipil juga agar pemerintah tidak ikut-ikutan urusan yang seperti itu. Paham ya? Dibawa ke MK dulu. Ada aturannya Wak. Dibawa dulu ke DPR, diberesin DPR. Yang bisa bawa ke DPR itu kan partai politik. Partai lo juga belum punya bangku juga di DPR, ya, nggak usah berisik. Jadi diurusin dulu di dalam DPR. Di DPR udah banyak yang setuju, baru dibawa ke MK. Kayak aturan. Sekali lagi gue bilang nih, jangan disamain sama bos lo yang udah langsung naikin anaknya aja lewat MK. Paham lo? Ya, teman-teman, kita melihat bagaimana keseruan dari kasus Hasto Kristianto ini, Sekjen PDI Perjuangan, teman-teman, di mana Hasto sudah dijadikan sebagai tersangka, dan setelah dijadikan sebagai tersangka, maka Hasto mengancam dengan membongkar nama-nama atau kasus ya yang menyangkut tentang ya nama-nama para petinggi negara. Ini nanti akan menjadi bom waktu, kata Bu Kony, katanya dia yang menyelamatkan dokumen Hasto itu di Rusia. Dan ini menjadi senjata bagi PDI Perjuangan dan juga bagi Hasto ketika nantinya mungkin saja ya kalau Hasto sudah ditahan, baru mungkin bisa ini akan diungkap ke publik. Karena Hasto walaupun sudah dijadikan sebagai tersangka, tetapi Hasto masih belum
dikabarkan sudah ditahan teman-teman. Artinya bahwa bisa saja ya Hasto memiliki peluang untuk bebas dari tersangkanya. Kenapa? Ya dengan dokumen yang dimiliki oleh Hasto itu, maka itu membuat kegentaran ya bagi para oknum petinggi negara itu, di mana ya Hasto yang memegang rahasia mereka. Ya kita pasti percaya bahwa Hasto ini benar ada rahasia ini teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah Sekjen PDI Perjuangan yang merupakan partai penguasa pada saat itu di pemerintahan Jokowi. Jadi tahu betul dia tentang ya para koruptor-koruptor kakap atas itu yang melibatkan nama-nama petinggi. Nah itu teman-teman, kita masih melihat bagaimana nantinya apakah Hasto ini akan mengungkap ya skandal korupsi ini ya yang melibatkan pejabat negara. Di sini dikatakan Hasto bakal ungkap skandal korupsi pejabat negara. PDIP bukan gertak sambal, ini bom nuklir. Nah, ini sesuatu hal yang dipertimbangkan ini pastinya teman-teman. Tentu ya membuat satu kehebohan di politik tanah air dengan adanya ancaman dari Hasto ini bahwa ketika dirinya sudah dijadikan sebagai tersangka, dan tentu dia juga tidak tinggal diam di situ, pasti melakukan sesuatu, dan juga PDI Perjuangan. Nah, di sini dikatakan PDI Perjuangan atau PDIP angkat bicara soal permintaan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman agar Hasto Kristianto segera mengungkap video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Nah, ini teman-teman, MAKI ini atau masyarakat anti korupsi ini justru meminta kepada Hasto supaya segera ya mengungkap video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara tersebut. Itu artinya bahwa masyarakat mendukung Hasto ketika Hasto nantinya akan mengumumkan atau membuka video ya skandal korupsi terbesar. Tentu ini melibatkan pejabat negara teman-teman, dan tentu korupsi itu tidak main-main. Ya, tidak tanggung-tanggung di dalam hal itu. Nah, teman-teman, Boyamin meminta Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDIP tak hanya sekedar melakukan gertak sambal saja usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Nah, respon PDIP menanggapi pernyataan Boyamin disampaikan oleh Jubir DPP PDIP Guntur Romli. Ya, ini PDIP menyampaikan hal ini dan menanggapi tentang apa yang disampaikan tadi tentang gertak sambal. Ya, karena tentu ya bisa jadi gertak sambal kalau misalnya Hasto tidak mengungkap ya video tersebut atau dokumen tersebut. Nah, ini yang dikatakan oleh PDI Perjuangan teman-teman. Ini bukan sambal, ini bom nuklir. Mati bersama kalau dirilis, kata Jubir DPP PDIP Guntur Romli. Nah, artinya bahwa ya katanya mati bersama berarti ya menyangkut semuanya, berarti ini sudah ya banyak kemana-mana ini kalau dibongkar, ini kata dari ya Jubir DPP PDIP Guntur Romli. Ini ya katanya ini bukan bom, bukan sambal, tapi ini bom nuklir. Artinya itu menyangkut kemana-mana. Kendati demikian, saat disinggung lebih jauh ihwal kapan Hasto akan mengungkap video tersebut kepada publik, Guntur tak menjelaskan lebih jauh soal waktunya. Menurutnya soal rilis video itu murni keputusan Hasto. Ya, semua tergantung Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto. Kapan video-video itu akan dirilis? Bisa kapan saja, ujarnya. Nah, teman-teman, diberitakan sebelumnya Sekretaris PDIP Hasto Kristianto disebut sudah membuat video-video terkait skandal korupsi. Video itu bakal membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Nah,
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman menilai bagus jika semua pihak saling bongkar kasus korupsi. Ya memang itu hal yang bagus teman-teman. Kenapa? Biar semuanya ini ya terang benderang tentang tindakan-tindakan korupsi dia bagi negeri ini. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi milenial dan juga kaum Gen Z bahwa tidak bagus ya ketika nantinya kita terjun ke dunia politik, ya maka jangan sampai melakukan tindakan korupsi karena itu merusak negara, itu merusak masyarakat sendiri. Padahal ya tujuan orang untuk menjadi pejabat itu supaya dia bisa menjadi penolong bagi rakyat. Nah ini bukan penolong bagi rakyat kalau melakukan korupsi, malah menjadi maling bagi rakyat. Oke, bagus malah buka-bukaan saling bongkar kata Boyamin. Namun ya Boyamin mewanti-wanti Hasto agar tidak hanya menggertak saja. Hasto diminta segera mengungkap kasus korupsi lain kepada publik. Segera buka saja dan jangan gertak sambal, ujar Boyamin. Nah itu teman-teman tentang kasus Hasto ini, dan ini yang masih ditunggu tentang ya dokumen yang diamankan oleh Bu Kony di Rusia. Dan ini kata Bu Kony bahwa dan juga PDI Perjuangan mengatakan bahwa ini akan menjadi skandal besar, ya akan skandal korupsi besar, dan ini menjadi bom waktu nuklir karena ini mati bersama katanya. Tentu ini melibatkan semua orang, ya oknum-oknum tertentu, dan tentu ini memiliki ya waktu yang pas untuk bisa membongkar hal ini. Makanya mungkin bisa saja ya Hasto masih belum membongkar hal ini. Teman-teman berikan komentar Anda, ya semoga negara kita menjadi negara yang aman. Sampai jumpa di video berikutnya.